God. Baik, saudara sekalian, terima kasih kesetiaan saudara dalam mengikuti pelajaran Alkitab. Malam ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang seri 10 hukum. Dan seperti kata Alkitab katakan bahwa siapa yang memperhatikan dan menuruti 10 hukum ini, Tuhan akan menjadikannya sebagai bangsa yang besar. Tuhan akan memberkati kita secara pribadi, Tuhan akan memberkati keluarga kita, juga Tuhan akan memberkati masyarakat kita, gereja kita, bangsa kita. Mari kita lanjutkan. Malam ini kita akan mempelajari isi dari 10 hukum dan mulai dengan hukum yang pertama. Izinkan saya untuk share screen. Ya. Oke. Baik. Saudara sekalian, mari kita belajar hari ini hukum ke-1. Dan hukum ke-1 bunyinya adalah jangan ada padamu Allah lain. Jadi hukum ke-1 singkatnya adalah jangan ada Allah lain. Mari kita belajar. Nah, saudara sekalian, pelajaran kita, supaya saudara mudah mengikuti, saya berikan outline-nya. Saya akan pertama membahas definisi dari Allah lain. Dan yang kedua, kita akan belajar berhala-berhala yang tidak kelihatan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita akan ambil aplikasi bagaimana mengalahkan berhala-berhala dalam kehidupan kita. Baik, mari kita belajar 10 hukum. Dan 10 hukum kita mulai dengan hukum yang pertama. Di hukum pertama dimulai dengan pendahuluan atau pembukaan 10 hukum atau preamble. Preamble ini berbunyi demikian. Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, kalau saudara memperhatikan bahasa aslinya, akulah Tuhan, kata Tuhan semuanya huruf besar berasal dari kata YHWH atau dibaca Yehova. Arti Yehova adalah yang kekal, pencipta. Jadi akulah Yehova pencipta. Lalu kata keduanya adalah Allahmu atau Elohim dalam bahasa asli. Apa artinya Elohim? Elohim artinya Tuhan. Tuhan itu artinya pemilik, penguasa, dia penembus kamu. Jadi kalau pembukaan 10 hukum kita baca ulang, maka kita bisa baca demikian. Akulah penciptamu dan akulah pemilikmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya demikian. Lalu Tuhan melanjutkannya dengan hukum ke-1. Di dalam Keluaran 20 ayat 3 dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa hukum ke-10 hukum ini diucapkan Tuhan di angkasa. Dan kemudian Tuhan memberi penjelasan, setelah itu Tuhan menuliskannya dengan jari sendiri di atas batu dan diberikan kepada Musa. Jadi peristiwa turunnya 10 hukum adalah sebuah peristiwa yang mengerikan, peristiwa yang mencengangkan, yang sangat menakjubkan dan sangat mengerikan. Jadi sambil kita belajar, ingat bahwa hukum ini diberikan dengan begitu sangat takjub, ya, menakjubkan. Keluaran 20 ayat 3 katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kemudian dilanjutkan dengan hukum yang kedua, Tuhan berkata, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Nah, saudara sekalian, mari kita mau belajar di hukum pertama, apa artinya Allah lain? Apa definisinya? Mari coba kita belajar apa itu definisi yang bisa kita gali dari Alkitab, Allah lain. Di dalam penjelasan 10 hukum, Tuhan berkata kepada Musa di dalam Keluaran 34 ayat 14 dikatakan, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Jadi yang dimaksud dengan Allah lain adalah apa?
yang membuat Tuhan cemburu. Nah, ini adalah bahasa suami istri, bukan? Kalau suami istri menikah, mereka berjanji untuk saling setia, saling memiliki. Kalau begitu, yang disebut Allah lain adalah seseorang yang lain yang dicintai juga selain suami atau istri sendiri yang menimbulkan cemburu. Jadi Tuhan sedang menggunakan kata bahasa suami istri. Jadi apa itu Allah lain yang bikin Tuhan cemburu? Yang kita sayangi dan Tuhan akan menjadi cemburu. Kemudian apa itu Allah lain dalam definisi yang lain? Yesus menerangkan di dalam Matius 22 ayat 36 dan 38. Orang bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu." Cintailah Tuhan. Dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Jadi penuh ya. Dan Yesus berkata, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi Yesus sedang membahas hukum ke-1 sampai ke-4 dari hukum Taurat, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Kita tahu bahwa hukum ke-5 sampai hukum ke-10 itu adalah hukum mengasihi sesama manusia. Sedangkan hukum ke-1 sampai ke-4 adalah hukum untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Dan bagaimana cara kita mengasihi Tuhan Allah kita? Alkitab katakan dengan segenap. Nah, kata segenap itu artinya bulat. Cintanya 100%. Kalau begitu, bila mana cinta itu kita bagi sama yang lain, cinta kita tidak 100%, itulah yang disebut Allah lain. Jadi kita berbagi cinta sama yang lain. Kalau begitu, saudara sekalian, kita sekarang bisa mulai ya mendekati definisi yang kita ambil, yang sedang kita pelajari ini. Allah lain, kata dalam bahasa Inggris juga bisa disebut berhala atau idol, ya berhala. Di dalam hukum ke-1, kalau saudara perhatikan, hukum ke-1 dan hukum kedua itu sangat mirip. Tuhan bilang kedua tindakan ini bisa bikin Tuhan cemburu. Kalau begitu, bedanya di mana? Hukum ke-1 mengatakan jangan adalah Allah lain. Artinya Allah lain yang tidak kelihatan. Kenapa? Sebab di hukum kedua, jangan bikin patung dan menyembah patung. Yang dimaksud adalah yang kelihatan. Jadi Tuhan akan cemburu bila mana cinta kita kepada Tuhan dibagi kepada yang lain. Nah, yang lain ini bisa kelihatan, yaitu patung-patung, bisa tidak kelihatan. Dan inilah yang akan kita pelajari hari ini. Mari, jadi saudara sekalian, inilah definisi berhala atau Allah lain yang kita tarik dari Alkitab sendiri ya. Berhala atau Allah lain definisinya adalah segala sesuatu yang tidak kelihatan atau yang kelihatan yang kita kasihi melebihi kasih kita kepada Allah. Semoga ini cukup jelas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang 2. Sekarang kita mau belajar hukum pertama, yaitu berhala yang tidak kelihatan yang bisa menimbulkan cemburu Tuhan. Minggu depan kita akan belajar berhala yang kelihatan, yaitu patung. Baik, saudara sekalian, berhala apa yang tidak kelihatan yang Tuhan cemburu? Berhala nomor 1 adalah di dalam Ulangan 4 ayat 23 sampai 24. Tuhan berkata, hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang diikatnya dengan kamu dan membuatmu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Nah, ayat ini dalam bahasa Indonesia seolah-olah bicara tentang patung. Tapi, ayat 24 saya terlewat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Jadi, mari kita lihat dalam bahasa Inggris, ini bukan bicara patung. Di dalam ayat 23 dikatakan, janganlah kamu melakukan perjanjian dengan Tuhan, dan kamu jangan bikin patung, ya graven image,
Or, nah kata or berarti bukan hanya patung ya. Or the likeness of anything. Apa saja yang menyerupai seperti Tuhan, itu Tuhan bilang jangan, dilarang keras. Jadi kalau begitu, the likeness of anything itu artinya menyamakan Tuhan dengan sesuatu. Tuhan Allah kita tidak bisa disamakan dengan apapun. Kalau begitu, berhala nomor satu yang tidak kelihatan yang bikin Tuhan cemburu adalah apa? Kalau kita punya konsep yang salah tentang Tuhan, yaitu menyamakan Tuhan dengan sesuatu benda. Saya ingin memberikan contoh bahwa konsep salah, saya ambil dua saja. Yang pertama adalah panteisme. Panteisme adalah sebuah doktrin yang coba masuk ke dalam gereja Kristen dalam berbagai cara. Namanya bisa berbeda, tetapi ajaran dasarnya sama. Nah, apa itu panteisme? Panteisme atau pantheism berasal dari bahasa Greka. Pan artinya semua, segala sesuatu, theos artinya Tuhan. Jadi orang yang konsep panteisme ini percaya bahwa segala sesuatu adalah Tuhan. Dan Tuhan adalah energi benda dalam alam. Tuhan berada di dalam segala sesuatu. Dan konsep ini menyamakan Tuhan adalah zat, bukan seseorang. Tuhan adalah materi, Tuhan adalah energi. Apa kata Alkitab? Apakah konsep ini benar? Ya, dulu saya pernah lihat di sebuah film ketika orang bertanya kepada imam di gereja, bagaimana supaya saya tahu bahwa Tuhan ada? Dan dia menjawab, coba kamu tarik nafas. Lalu kamu setelah tarik nafas menjadi kuat, berenergi kan? Nah itulah Tuhan. Jadi Tuhan ada di udara. Kamu makan roti, kamu jadi kuat. Tuhan ada di dalam roti. Jadi inilah konsep panteisme. Tuhan direndahkan hanya dalam zat. Bagaimana kata Alkitab tentang konsep ini? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah mencipta. Mencipta berarti kerja. Dan yang dia ciptakan adalah langit bumi. Jadi Allah mencipta, kalimat ini mengandung konsep bahwa Allah itu lebih tinggi dari ciptaannya, lebih tinggi dari zat. Jadi kalau begitu, menurunkan Allah setara dengan zat yang dia ciptakan adalah sebuah penghinaan. Itu sebabnya Allah cemburu bila mana kita percaya konsep panteisme. Yohanes 3:16 mengatakan bahwa Allah adalah seseorang, bukan sesuatu. Dia punya karakter. Dan karakternya apa? Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Allah itu punya karakter, dia punya perasaan, dia punya kasih, dia bisa marah. Dan itu tidak ada di dalam zat. Jadi saudara sekalian, pantas Allah kita cemburu bila mana kita percaya konsep-konsep panteisme. Dan saudara sekalian, mungkin nanti dalam diskusi kita bisa kemukakan. Panteisme hadir dalam gereja dengan berbagai nama. Dan konsep lain saudara sekalian, konsep lain yang baru, lebih baru dan juga mulai memasuki gereja adalah kalau saudara pernah baca buku The Secret atau The Law of Attraction, karangan ya seorang wanita bernama Rhonda Byrne. Pada dasarnya dia bilang begini, pada dasarnya hukum attraction, the law of attraction itu apa yang kamu percaya akan terjadi. Jadi kalau kita memikirkan sesuatu, membayang-bayangkan sesuatu, dan merindukan sesuatu, maka alam semesta akan mendukung kita. Jadi pikiran kita itu seperti magnet yang akan menyedot energi alam semesta dan cita-cita akan terjadi. Jadi ajaran ini juga sudah masuk ke dalam gereja. Ada gereja yang mengajarkan bahwa kalau kamu berdoa, imajinasikan dengan persis. Bila mana kamu ingin motor, bayangkan motor merek apa, warnanya, tahunnya,
semakin jelas dalam imajinasimu, maka semakin energi alam semesta akan mendukung keinginanmu. Nah, saudara sekalian, konsep-konsep ini seperti ini adalah berbahaya. Kenapa? Pada akhirnya Tuhan itu menjadi seperti tidak ada atau kecil. Yang menjadi Tuhan adalah pikiran kita sendiri. Dan pada akhirnya kita merasa bahwa kita bisa mewujudkan semua mimpi kita dengan kekuatan kita sendiri. Walaupun doktrin ini kelihatan bagus, tetapi ujungnya membawa kepada maut. Ingat nasihat Paulus di dalam Alkitab untuk segala teori-teori ini bagaimana? 1 Tesalonika 5:21 katakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, ya. Baik saudara sekalian, kita akan lanjut belajar berhala yang kedua, ya. Berhala kedua adalah apa? Mamon, ya, atau dalam bahasa Aramik disebut mamona, artinya kekayaan. Yesus mengajarkan ini di dalam Matius 6:24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Lalu ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi berhala nomor 2 Yesus bilang adalah kekayaan atau Mamon. Nah, saudara sekalian, tetapi kita jangan salah paham. Kapan kekayaan menjadi berhala? Dan atau apakah kekayaan itu salah? Nah, perhatikan kata Yesus. Kata kuncinya adalah mengabdi. Jadi kekayaan tidak pernah itu adalah barang netral, tetapi kalau kata kunci yang membuat kekayaan itu berhala adalah kalau kita mengabdi kepada kekayaan, menjadikan kekayaan itu sebagai bos. Nah, apa ciri mengabdi kepada kekayaan? Paulus tidak menolong kita. 1 Timotius 6:10 katakan, karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, menyiksa diri dengan berbagai duka. Jadi saudara perhatikan, kata kuncinya adalah cinta uang. Jadi uang tidak pernah jahat, tetapi cinta kepada uang, ya, menjadi budak dari uang, itulah yang membuat kita jadi jahat. Dan apa cirinya kalau kita jadi budak dari uang? Dikatakan kita memburu, kejar terus, ya. Kemudian menyimpang dari iman, kita udah nggak peduli lagi kerohanian. Menyiksa diri, biarpun sakit kita nggak peduli. Menyiksa dalam berbagai duka, keluarga biarin, ya, kita lebih menghargai uang daripada keluarga. Kita lebih menghargai uang daripada hubungan dengan adik kakak. Banyak orang bertengkar demi dapatkan warisan, dan mereka rela untuk meninggalkan berkelahi dengan keluarga demi uang. Jadi, bila mana kita lihat ciri-ciri ini terjadi, kita rela sakit, kita rela meninggalkan iman kita rela untuk bertengkar dengan orang-orang. Itu artinya kita sudah jadi budak daripada uang, ya. Oke. Yang ketiga, saudara sekalian, berhala apa yang Alkitab katakan akan membuat Tuhan cemburu, ya. Di dalam Kolose 3:5 Paulus menolong kita, dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Dan saudara perhatikan kalimat yang berikutnya, yang sama dengan apa? Penyembahan berhala. Kalau begitu ada berhala yang kelihatan, ada berhala yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan, ya yang ini, nomor 3, yaitu cabul, najis, hawa nafsu, serakah. Itu semua terjadi di dalam pikiran kita. Di Alkitab penuh dengan contoh orang yang mengikuti hawa nafsu. Saya ambil salah satu contoh adalah Raja Daud dan perjinahannya dengan Batsheba di dalam 2 Samuel 11. Raja Daud adalah seorang yang saleh dari muda sampai umur 49 tahun, ya. Dia adalah disebut kekasih Allah, dipilih Allah untuk jadi pemimpin Israel.
Tetapi di usia 50 tahun, dia jatuh dalam dosa. Kenapa? Dia mengikuti hawa nafsu. Dan dia meninggal sekitar umur 70 tahun. Jadi umur yang sangat muda pada waktu itu. Dan dia meninggal dalam keadaan hati hancur, keluarga hancur, dia mengalami depresi. Apa kata kunci? Mengapa semua kesengsaraan ini muncul dari seorang anak Tuhan yang begitu baik waktu muda? Kata kuncinya adalah mengikuti hawa nafsu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mengikuti hawa nafsu adalah sejenis penyembahan berhala yang akan menghancurkan kita. Mari kita lihat berhala nomor 4. Ajaran ini kita dapati di dalam ajaran Yesus di dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus apa katanya? Menyangkal diri, ya. Dia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti aku. Ini adalah tingkat tertinggi kekristenan. Jadi tingkat kekristenan bukan pergi jadi misionaris, mengorbankan semua uang kita, tetapi tingkat paling tinggi kata Yesus adalah menyangkal diri. Nah, diri atau saya dalam bahasa Greka itu ego. Nah, dari kata ego inilah kita dapatkan kata egoisme, egosentrik, ya, dan semua kata-kata yang berhubungan dengan ego. Paulus menggunakan kata ego juga, ya. Galatia 2:20, aku telah disalibkan dengan Kristus. Kalau saudara buka Alkitab bahasa Yunani, maka Paulus menulisnya, dia bilang ego telah disalibkan dengan Kristus, namun ego hidup bukan lagi karena ego yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam ego. Jadi ego ini harus mati. Bila mana tidak mati, itulah berhala nomor 4. Ya. Amsal 3:5 juga mendefinisikan ego dalam bentuk yang bahaya sekali, ya. Dan ego ini bisa berupa percaya diri atau bangga diri. Amsal 3:5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Wow. Jadi percaya diri, ngotot, ya, bersandar kepada pendapat diri, itu adalah ego. Dan gengsi yang berlebihan itu juga kebanggaan diri, itu adalah ego juga. Dan Yesus bilang ini adalah berhala yang bercokol di dalam hati kita. Dan apa kata Alkitab bahayanya berhala jenis ini? Galatia 5:19-20, Paulus bilang apa? Ya, perbuatan daging telah nyata, yaitu kepentingan diri dan sebagainya. Terhadap semua ini kuperingatkan bahwa siapa yang melakukan hal demikian, apa katanya? Akibatnya, ya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Dengan kata lain, bila mana kita memuja ego dalam hidup kita, hasilnya adalah neraka. Dan apalagi buah atau hasil dari ego. Yakobus 3:16 mengatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Wah, jadi kalau ego hadir, kacau, jahat. Kalau ego hadir, cekcok, berantem. Kalau ego hadir, gereja bubar. Begitulah kira-kira sederhananya Yakobus 3:16, ya. Jadi ego ini adalah berhala terbesar dalam hidup kita. Bahasa Inggris menggambarkan dengan tepat sekali betapa ego itu besar sekali dalam hidup kita, ya. Dan dalam bahasa Inggris, saya atau ego atau I nggak boleh ditulis dalam huruf kecil, ya. Ya, Mr. I harus selalu besar. Mr. I harus selalu terhormat. Mr. I nggak boleh direndahkan. Mr. I harus dihormati. Mr. I harus dapat disukai oleh orang.
dapat jempol ya. Dan Mr. A ini telah merusak gereja, bahkan perbuatan-perbuatan amal kita. Dia telah menyusup di gereja. Kita pikir kita berbakti sama Tuhan, tetapi kita bawa ego kita. Waktu kita mau menyumbang, membantu orang gempa, kita pikir kita sedang berbuat amal dan Tuhan suka, tetapi kita seringkali sambil menyumbang, sambil selfie, dan sambil lapor semua kebaikan kita. Apa yang berkuasa di sini? Ego, itulah berhala yang kita sembah sepanjang hidup kita. Jadi, Bapak Ibu, saudara sekalian, ego adalah berhala terbesar dalam hidup kita. Oke, jadi sebagai ringkasan, saudara sekalian, 4 berhala terbesar yang membuat Tuhan cemburu, yang diajarkan atau dilarang oleh hukum ke-1 dari 10 hukum adalah 4 hal. Nomor 1, konsep yang salah tentang Allah. Yang kedua, harta. Jika kita menjadi budak dari harta kita. Yang ketiga adalah nafsu. Jikalau kita menuruti hawa nafsu, itu adalah berhala. Dan yang keempat, berhala terbesar adalah ego. Bila mana ego jadi raja hidup kita dan kita puja-puja besar-besarkan dia. Inilah 4 berhala yang Alkitab katakan, jangan ada padamu Allah lain yang tidak kelihatan itu. Nah, saudara sekalian, pelajaran kita telah selesai. Izinkan saya untuk ambil aplikasi seperti biasa untuk lebih praktikal dalam hidup kita ya. Baik saudara sekalian, aplikasinya saya beri judul bagaimana mengalahkan berhala ya. Puji Tuhan, kalau Tuhan memberi perintah, dia selalu memberi janji. Jadi 10 perintah itu 10 janji. Dan janji untuk melakukan hukum pertama terdapat di dalam pembukaan. Mari kita baca sekali lagi pembukaan 10 hukum. Keluaran 20 ayat 2 dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Di sini Tuhan memperkenalkan diri bahwa kalau kamu mau menyingkirkan segala berhala, lihatlah aku. Siapa aku ini? Aku adalah penciptamu, aku adalah Yehova. Aku adalah yang membawa kamu keluar, artinya sayalah yang menebus kamu. Jadi ayat ini mengatakan bahwa kita berhutang kepada Tuhan 2 kali lipat. Pertama, karena kita lahir di dunia karena diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua, kita masih hidup sekarang karena ditebus, dibeli oleh darah Yesus Kristus ya. Dia berhak untuk cemburu, dia berhak untuk memiliki kita. Dan ayat ini adalah rahasia bagaimana supaya kita rela menyingkirkan berhala dalam hidup kita. Izinkan saya untuk mengulang sebuah ilustrasi yang mungkin saya pernah ceritakan, dan ilustrasi ini semoga menolong kita untuk mengerti bagaimana cara mengalahkan berhala terbesar dalam hidup kita ya. Dan untuk itu izinkan saya ceritakan pengalaman saya. Ketika kecil sampai dengan umur 11-an, saya hanya hidup mengikuti kemauan saya sendiri. Pulang sekolah hanya mau main, kumpul dengan teman-teman, berkelahi, main ke bioskop, dan tidak mau bantu orang tua, tidak berminat belajar sama sekali. Nilai saya waktu itu hampir semuanya merah, yang biru cuman matematika. Itu juga karena nggak perlu belajar ya, hanya berhitung. Padahal waktu itu keluarga kami sangat miskin. Ayah saya usahanya bangkrut. Mama saya harus menjahit kain sarung sampai tengah malam untuk membiayai keluarga. Dan uang sekolah 6 anak. Suatu kali saya pulang dari sekolah mau makan. Lalu seperti biasa mau lanjut pergi bermain. Di meja makan hanya ada nasi dan sayur, kuah sayur saja. Isinya sudah habis. Mama saya dengan nada sedih katakan, "Nak, makanlah seadanya, itu saja yang tersisa,
yang lainnya sudah dihabiskan oleh adik-adikmu. Dan waktu saya mulai makan, saya mulai merasa sedih sekali. Ya, saya merasa sedih kenapa? Kenapa keluarga saya kok miskin sekali ya, sampai makan juga susah. Tetapi pada waktu makan itu, mama saya menggeser piring, saya melihat jempol mama saya terbalut kain perban. Lalu saya tanya sama mama, "Mama, itu tangan kenapa?" Dia jawab, "Tertusuk jarum mesin jahit." Saya kaget, saya terhenyak, saya berhenti makan sebentar. Ada suatu kesadaran masuk dalam hati saya. Kasihan mama saya harus bekerja keras untuk membiayai kami, ya, supaya bisa makan, supaya bisa bersekolah. Memang, saudara sekalian, saya sering menyaksikan mama saya menjahit sampai tengah malam. Bahkan sakit sekalipun dia masih bekerja. Mama saya menjahit sarung, ya, borongan dari pabrik. Tiba-tiba, saudara sekalian, ini pengalaman saya waktu umur 11-an. Tiba-tiba datang sebuah kesadaran dalam hati saya. Saya bilang dalam hati saya, kasihan mama. Saya harus berubah. Masa saya harus ikuti kemauan saya terus? Masa saya cuma bermain terus? Masa saya cuma berkelahi nonton bioskop terus? Saya harus rajin belajar mulai sekarang. Supaya bisa cepat cari uang. Bantu mama. Apa yang membuat saya berubah? Perban itu. Luka di tangan mama saya menyadarkan saya untuk tidak mengikuti ego saya lagi. Saya untuk pertama kalinya sadar bahwa saya berhutang kepada ibu saya 2 kali. Pertama, dia telah melahirkan saya. Yang kedua, karena dia telah berkorban untuk menyelamatkan hidup saya, membiayai hidup saya. Jadi saya diubahkan karena memandang luka itu. Melihat kasih dan pengorbanan mama telah mengubah hidup saya selama-lamanya. Sejak dari itu, saya mulai rajin belajar dan puji Tuhan, nilai saya jadi bagus. Apa yang membuat saya berubah? Ketika saya melihat luka itu, ego saya lumer. Hal yang sama, saudara sekalian, terjadi. Menurut pembukaan 10 hukum dikatakan, bila mana engkau memandang kepada penebusmu, penciptamu, maka bila engkau pandang orang yang terluka di kayu salib itu, maka hidupmu akan berubah. Egomu akan lumer. Salib itu akan mengubahkan segala-galanya. Jadi saudara sekalian, bagaimana rahasia kita untuk menuruti 10 hukum? Apa rahasia untuk menyingkirkan berhala dalam hidup kita? Pandang salib itu, pelajari orang yang tergantung di kayu salib itu, dan saya percaya semua berhala, termasuk berhala ego kita, akan segera menyingkir. Semoga pelajaran hari ini mengubahkan hidup kita selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa sebelum kita masuk tanya jawab. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hukum Tuhan yang ajaib. Hukum Tuhan yang mulia, standar tertinggi di alam semesta, yang akan mengangkat kami lebih tinggi dari keadaan kami manusia yang berdosa. Kami telah belajar bahwa dalam hidup kami banyak berhala yang kami simpan dan puja dalam hidup kami. Malam ini kami mau berserah kepada Tuhan, dan biarlah dengan memandang penebus kami, hidup kami akan diubahkan. Ego kami, berhala kami akan mati. Diberkati semua pendengar, biarlah hidup kami diubahkan dari sekarang sampai bertemu dengan Yesus di angkasa. Sertai kami dalam tanya jawab, kami mohon pertolongan dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin.